Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru di dalam ibadah raya kita yang kedua pada sore hari ini. Meski masih secara online, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Meski secara online kami boleh merenungkan firman-Mu, oleh karenanya Tuhan berbicaralah bagi kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita perlu selalu diingatkan akan perubahan zaman yang sangat dahsyat dan cepat. Karena era informasi yang berkembang sangat luar biasa. Dalam situasi seperti ini, apalagi di masa pandemi ini, sebetulnya banyak sekali anak Tuhan, banyak sekali gereja yang dipenuhi oleh pemikiran yang sebenarnya bukan pemikiran Kristen. Kita mengadopsi pemikiran-pemikiran yang datang dari dunia. Bahkan kita mengadopsi berbagai statement yang sebetulnya statement dunia. Dan hanya mencoba untuk mencocok-cocokkannya dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sedihnya kita tidak menyadari hal itu. Bahkan sebaliknya kita bangga dan menganggapnya sebagai pemikiran Kristen. Memasuki tahun 2021, kita dituntut untuk memiliki kesadaran sekaligus pertobatan, supaya kita tidak terjebak dan berlama-lama di tempat yang salah seperti ini. Bagaimana kita membangun konsep yang utuh untuk memahami hal-hal yang perlu? Itu menjadi penting. Ini tentu suatu pergumulan yang tidak sederhana. Karena itulah kita perlu belajar menemukan satu kesetiaan. Kita perlu menemukan satu kesejatian prinsip hidup Kristiani yang tepat. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan, mengobservasi semuanya, mari perhatikan baik-baik dan kembalilah kepada kebenaran firman Allah sebagai sumber berita tempat yang final. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pengkhotbah melihat ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup yang hanya dalam perputaran lingkaran kesementaraan. Karena itulah hanya bersama dengan Tuhan hidup penuh dengan pengharapan. Dan kita melakukan karya seperti yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Kalau kita membicarakan sesuatu yang disebut baru, contoh saja kita membuat karya yang baru, atau penemuan yang baru, dan bahkan tahun yang baru, dan hal-hal yang lainnya. Hal itu sebetulnya tidak lebih dari simbol manusia di dalam kesementaraannya. Manusia yang dikurung oleh waktu sehingga merasa
bahwa perubahan tahun dari 2020 ke tahun 2021 disebut baru. Istilah baru hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang plus. Nah, karena itu di dalam perputaran waktu yang sebenarnya tidak ada yang sejati, segala sesuatu berjalan dan terus bergulir, tidak ada sesuatu yang baru. Jika Alkitab mengatakan tidak ada yang baru, itu sangat tepat, itu betul. Karena toh hidup kita hanya pengulangan. Maka yang disebut baru itu sangat relatif. Dalam perputaran waktu, apa yang sekarang ada dulu sudah ada. Termasuk bumi dan segala isinya. Termasuk juga perputaran matahari, perputaran bumi, perputaran bulan, bintang dan sebagainya. Dari dulu sudah ada. Yang namanya pagi, dulu sudah ada pagi. Yang namanya siang, petang, malam juga sudah ada dari dulu. Jadi, perputaran di dalam hidup tidak ada yang baru, karena semua dikurung di dalam suatu perjalanan waktu. Tetapi sekali lagi, karena kita hidup di dalam kesementaraan, kita dikurung dalam penanggalan, maka kita menyebut pergantian waktu itu baru, karena keterbatasan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dengan demikian, dalam kurungan-kurungan seperti itu, hal-hal yang kita sebut baru itu hanyalah suatu pemikiran yang sangat duniawi. Dan semangat duniawi itulah yang kita tangkap. Padahal semangat kekristenan itu mesti melihat dengan hal yang berbeda. Jika kita sebagai orang percaya berkutat hanya pada pengalaman baru, mobil baru, rumah baru, inovasi baru, itu akan aneh dan lucu. Karena seakan-akan itulah hidup bagi kita. Bapak Ibu, itu bukan hidup. Itu hanya aksesoris, itu bukan hidup yang sesungguhnya. Jika kita beranggapan demikian, kita sudah terjebak pada perangkap yang salah. Kalau begitu, yang kita bicarakan saat ini hanya aksesoris. Mestinya kita malu. Padahal Tuhan selalu berbicara kepada kita tentang hidup, bukan tentang aksesoris, bukan tentang hiasan, bukan tentang pernak-pernik kehidupan, tetapi hidup yang sesungguhnya. Tetapi begitulah semangat kebanyakan orang Kristen saat ini. Yang dipikirkan cuma aksesoris hidupnya, bukan hidupnya itu sendiri. Sebagai orang Kristen, kita sudah terjebak pada pemikiran dunia ini. Tapi kita selalu berani menyebut diri sebagai orang Kristen yang beriman. Tetapi pola pikir kita tidak karu-karuan. Kita berani mengatakan beda dengan produk dunia, padahal sama saja. Kalaupun ada bedanya, kita pergi ke gereja, mereka pergi ke nightclub. Kita pergi beribadah, mereka pergi mabuk-mabukan. Tapi toh akhirnya yang keluar produk yang sama saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berhati-hati. Kalau mau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup. Sehingga tampak berbeda dengan orang dunia yang membuat orang lain kagum. Dan memang itulah tugas kita, untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dalam soal waktu ada istilah Kronos dan Kairos. Kronos adalah hanya perputaran waktu semata, dari singkatan kronologis, sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sedangkan istilah yang kedua adalah Kairos, di mana istilah ini adalah waktu di mana Tuhan turut serta. Jadi hari-hari kita hanya kronos jika tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal yang paling penting dari hidup kita adalah Kairos, yakni pengabdian pada Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru dalam pengertian setiap hari kita mengalaminya. Karena apa?
Karena pertemuan dengan Tuhan akan bisa memperbarui hidup kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang mengerjakan pembaharuan di dalam diri kita? Ya, dialah Roh Allah. Roh Kuduslah yang bisa memberi pembaharuan yang sejati. Tetapi justru itu tidak kita kejar. Kita hanya sekedar berkata bahwa Roh Kudus memperbaharuiku, tetapi dalam nuansa dan suasana yang kronos saja. Ibadah berulang-ulang kita kerjakan, namun dalam suasana kronos. Itulah kesalahan kita sebagai orang Kristen yang berhitung secara kuantitatif di dalam ibadah. Kita tidak memperhatikan suara keadaan kita. Kita tidak memperhatikan secara kualitatif, yakni bagaimana sikap iman, bagaimana motivasi kita di dalam hati kita di dalam menyembah. Akhirnya muncullah kemunafikan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kembali kepada Alkitab dan firman Tuhan. Perhatikan diri kita. Mari kita bergaul dengan Tuhan secara jujur, supaya yang terjadi dalam kehidupan kita benar-benar hidup yang kairos. Bukan soal tahun 2021, tahun baru, tatanan baru, new normal, era baru. Tetapi barulah karena pemahaman kita akan Tuhan terus bertumbuh. Pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan terus berkembang, membawa kita pada pemahaman yang lebih baik lagi. Maka dengan demikian, kita semakin bijak dalam menilai zaman dan menilai diri kita. Karena ada sesuatu yang baru, yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, pembaharuan hanya terjadi di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dan dikuasai Tuhan semakin bercahaya hidupnya, makin indah pula masa depannya. Di dalam takut akan Tuhan, kita menemukan kesejatian hidup. Bukankah itu sesuatu yang baru? Karena itu baru bukan hanya tahunnya, tetapi baru itu sangat bergantung kepada mutu iman kita. Kairos. Adakah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Jika tidak, menangislah karena kita tidak mendapatkan yang baru. Memasuki tahun 2021 dengan kairos bersama-sama dengan Tuhan. Mari jalani tahun 2021 dengan Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah sesuatu yang baru di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu tidak ada yang baru. Tetapi sesuatu yang baru adalah ketika kami mengambil keputusan untuk terus setia dengan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki tahun 2021. Di hari yang ketiga hari ini Tuhan, kami mau terus dibawa semakin dekat dengan Engkau. Hari-hari kami terus dibawa semakin dekat dengan Engkau. Dan itulah hal yang baru yang ingin kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepadamu, hidup sesuai dengan rancangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Berkati, berikan kami semangat. Yang bekerja Tuhan berkati, yang berkarya Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, yang studi Tuhan mampukan, berikan kecerdasan. Ibu-ibu rumah tangga diberkati, bapak-bapak diberkati, anak-anak muda diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.